Baiklah, lepaskan dia. Kebetulan banyak orang hari ini. Biarkan semua orang juga membantumu menguji apakah karakter yang kamu tunjukkan sebagai pria berakhlak mulia masih bekerja atau tidak. Apa maksud Tuan Mudacu? Kenapa pura-pura bodoh? Semua orang sudah tahu tentang kamu yang menfitnah Yun Xiangxiang di Shengda dan membuat kontrak palsu. Bahkan saat ini, orang yang bersangkutan saja tidak menerima permintaan maaf secara resmi. Benar, bocah ini memang berhutang penjelasan kepada Yun Xiangxiang dalam hal ini. Aku mendukung Yun Xiangxiang. Perbuatan Lindsay kali ini keterlaluan. Dia harus minta maaf kepada Yun Xiangxiang secara langsung. Benar, aku juga dukung dia. Syukurlah, Xiang-Xiang, akhirnya ada orang yang mendukungmu. Sial, ini bukan pertama kalinya murid di sekolah sangat keberatan kepadaku. Apalagi Jalang ini lagi-lagi mengandalkan Cubei. Maaf, masalah di perusahaan sebelumnya adalah salah paham. Kamu orang yang sangat baik, jangan dimasukkan dalam hati. Cubei ada di sini, aku terpaksa minta maaf dan menenangkan perasaan semua orang. Aku tidak berjabat tangan dengan sampah. Hahaha, Yun Xiangxiang, ternyata orang yang paling kukagumi, tetap kamu. Cubei, diamlah, guru akan segera datang. Tidak kusangka hari pertama sekolah begitu melelahkan. Revisi argumen kelompok membuat kita sibuk sampai jam 5 sore. Namun, kalian berdua sangat mengesankan pagi ini. Berandalan seperti Lindsay harus dibongkar kemunafikannya di depan umum. Baru bagus. Sudah, jangan bicara lagi. Apa makanan sebanyak ini tidak bisa menutup mulutmu? Cubai, terima kasih pagi tadi. Namun, cara terbaik untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu di masa depan adalah dengan mengabaikan mereka. Jangan membelaku lagi, agar kamu tidak memiliki reputasi buruk di sekolah. Jadi traktir makan mie sapi adalah ucapan terima kasih? Daging ini besar sekali, mana makan enak yang kamu janjikan? Apa boleh buat, aku baru ingat kita tidak diperbolehkan keluar pada hari pertama sekolah. Mungkin koki kantin kurang tidur hari ini. Tidak bisa, berani sekali mengurangi makananku. Aku rasa mereka itu mau dipecat. Hei, dia sungguh terlahir menjadi seorang tuan muda. Sifat kalian sangat berbeda, tapi bisa jadi teman, benar-benar luar biasa. Awalnya kukira Cubei bisa mulai lebih stabil setelah mengambil ahli grup Cu. Sepertinya aku berpikir berlebihan. Xiang-Xiang, aku harus mengejar beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan. Aku pulang dulu. Oh, pergilah dulu. Aku dan Cubei akan menyusul nanti. Aku pikir bukan apa-apa. Siapa tahu aku tidak pernah tidur nyenyak selama 2 hari ini. Setelah insiden jalan pengasingan. Setiap kali memikirkan darah segar Feng Ziyu, aku selalu ingat ibuku yang meninggal secara tragis di kehidupan sebelumnya. Perasaan menyakitkan yang sangat terukir di hatiku. Untungnya aku sudah pergi menemui dokter sekolah di pagi hari. Ketika 2 orang konyol itu pergi, dokter bilang masalahnya tidak serius dan meresepkan obat penenang. Sebaiknya aku tidak memberitahu mereka tentang ini. Apa yang ada di tanganmu itu obat? Yun Xiangxiang, apa kamu sakit? Cubei? Aku flu, jadi aku minta obat flu. Sial, aku bodoh ya. Kenapa aku menyembunyikan obat di belakang tanpa sadar? Sepertinya ada ulat bulu di lengan bajumu. Hah? Di mana? Cepat ambilkan. Cubei, kamu? Obatku. Celaka, bocah ini melakukan permainan ini terhadapku. Penenang saraf, jadi ini obat flu yang kamu bilang. Dilihat dari posturnya, dia tidak mungkin akan berhenti tanpa bertanya dengan jelas. Kira-kira begitulah penyebab kejadiannya. Aku hanya berharap tidak akan ada lagi korban dalam kasus ini. Sebenarnya, jika aku tidak memberitahumu hal-hal ini pun, aku juga siap meluangkan waktu untuk membatalkan kontrak kerjasama dengan grup Cu. Cubei, jika kamu mundur sekarang, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Aku? Mundur? Lalu bagaimana dengan Fusihan? Apa kamu berencana untuk bersamanya? Kenapa kamu mengungkit Fusihan? Masalah ini tidak ada hubungan dengannya. Namun, Fusihan punya tanggung jawab yang tak terelakkan karena kamu meminum obat penenang.
Dia seharusnya tidak menempatkan Feng Ziyu, faktor berbahaya, di sampingmu sejak awal. Sial, jika itu aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil risiko sebesar itu. Cubei, Celaka, otakku panas dan membuatku mengatakan apapun. Mungkin dia tahu aku. Hei, dasar wanita sialan. Apa yang lucu? ternyata begini, memang seperti dirimu. Terima kasih karena sudah sangat perhatian padaku. Namun, Cubai, aku bukan bunga rumah kaca dan tidak akan hidup di bawah naungan orang lain sepanjang hidupku. Masalah Feng Ziyu juga merupakan ujian bagiku. Bagaimanapun, orang hidup di dunia ini hanya untuk memperebutkan kemuliaan. Mengenai Fusihan, aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku adalah orang yang perlu dimanjakan dan dilindungi oleh orang lain. Dia memilih untuk menyerahkan Feng Ziyu kepadaku. Itu juga merupakan semacam pengakuan dan dorongan untukku. Begini juga sudah cukup. Kenapa? Oh iya, aku mau tanya padamu. Kenapa ekspresimu benar-benar berbeda setiap kali membahas Fusihan dibandingkan hal lain? Padahal jatuh cinta dengan orang seperti itulah yang membuatmu paling menderita. Entah itu ibu atau kamu. Apa yang dipikirkan bocah ini sampai begitu fokus? Cubai, aku sedang bertanya padamu. Jangan lupa di like dan di subscribe. Apa kamu bersedia berkorban sampai jadi begitu bodoh demi seseorang yang tidak mencintai dirimu? Kamu mau tanya apa? Masalah restoran hotpot terakhir kali, bukankah kita bersenang-senang sebelumnya? Mengapa kamu pergi setelah itu? Apa yang terjadi di antara kamu dan Fuzihan? Anggap saja aku menyukai Yun Xiangxiang secara sepihak. Tidak bisa, ini bukan saatnya. Aku harus tunggu lagi. Saat itu, kebetulan aku ingat ada urusan di rumah. Makanya aku pergi. Sudah, ayo ke kelas. Lalu, kenapa kalian terlihat tampak misterius? Yun Xiangxiang, jika yang kamu cari adalah orang yang mencintaimu dengan sungguh-sungguh, aku mungkin bisa menyerah. Namun, jika itu Fusian, aku tidak akan menyerah. Syukurlah, awalnya kukira pindah jurusan akan merepotkan karena keributan pagi ini. Tidak kusangka guru mengurus prosedurnya dengan sangat senang. Apa aku harus beritahu Fusihan kalau aku dapat juara pertama jurusan? Aku sangat ingin segera berbagi hal bahagia ini dengannya. Kebetulan besok akhir pekan, sebaiknya aku ke rumahnya besok. Ibu ada di rumah kakek beberapa hari ini. Aku akan pulang naik bus hari ini. Ngomong-ngomong, sejak kapan sekolah merekrut murid sekaya ini? Meski aku tidak mengerti mobil, aku tahu mobil ini pasti sangat mahal. Hahaha, Yun Xiangxiang, kamu berdiri dengan bodoh di sana. Benar-benar menyenangkan. Sial, ternyata kamu. Kenapa? Apa kamu sedang menunggu orang? Naiklah, aku akan mengantarmu pulang. Maksudmu mengantarku? Jangan cerewet lagi. Ada beberapa orang yang bisa duduk mobilku di tahun ini. Ayo cepat naik. Dasar bocah ini, ucapannya selalu menyinggung orang. Saat ada pacar di kemudian hari, kamu akan menyesal. Maaf, aku sudah terima niat baikmu. Sebaiknya aku pulang naik bis aja. Apa kamu tidak takut? Orang-orang dalam tempat persembunyian akan berbuat macam-macam saat kamu sendirian? Setelah kamu mengatakan hal itu kepadaku hari ini, aku sangat mengkhawatirkanmu. Sebagai temanmu, aku tidak ingin hanya bicara di mulut saja. Aku sungguh-sungguh ingin membantumu. Yun Xiangxiang, bisakah tidak menolakku seperti ini lagi? Aku pun bisa sedih. Padahal bocah ini orang yang tidak bisa sombong, tapi dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Untungnya dia tidak memberitahu Wan-Wan. Kalau tidak, gadis kecil itu pasti akan menangis seharian. Baiklah, Cubai, ini terakhir kalinya. Sebenarnya aku sudah senang kamu sudah punya niat baik ini. Namun, jangan lakukan hal ini lagi di masa depan. Iya, aku mengerti. Kamu takut Fusian akan mencari masalah denganmu. Mau makan sama-sama tidak? Jika kamu omong kosong lagi, aku akan turun. Kenapa aku merasa kamu berubah jadi agak aneh? Maaf, aku hanya terlalu senang. Aku percaya Fusian akan memahaminya. Sebagai teman baikmu, aku khawatir padamu. Baca full chapter ada di playlist